فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته فمن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil adli, dan hendaklah kamu adil fi ra'iyatikal khassati wal ammati, menyangkut rakyatmu, baik rakyatmu yang khusus maupun rakyatmu yang umum. Wa kamalil hifdzi wat tafaqqudi laha, dan hendaklah kamu sempurnanya menjaga dan mengawasi laha kepada rakyatmu. Hendaklah kamu menjaga dan mengawasi secara sempurna kepada rakyatmu. Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah akan menanyai kamu tentang rakyatmu.
akan mengurus kamu tentang rakyatmu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, adapun setiap pemimpin adalah akan diurus, akan dipertanggungjawabkan tentang rakyatnya, ra'in. Wa ani, dan saya bermaksud bi ra'iyatikal khassati, dengan rakyatmu yang khusus, jawarihaka as-sab'a, akan anggota tubuhmu yang 7. Wahia, adapun jawarih, al-lisanu adalah lisan, was-sam'u dan pendengaran, wal basaru dan penglihatan, wal batnu dan perut, wal farju dan kemaluan, wal yadu dan tangan, wal rijulu dan kaki. Itu anggota tubuh yang 7 yang dimaksud dengan rakyatmu yang khusus itu. Tangannya itu rakyatnya. Fa inna hadhil jawarihah ra'iyatun, sesungguhnya anggota-anggota tubuh ini adalah rakyat. Istar'aka Allahu, yang menjadikan pemimpin kepadamu siapa Allah, iyaha kepada hadhil jawarih, yang Allah menjadikan kamu sebagai pemimpinnya rakyat-rakyat itu. Wa amanatun, dan anggota tubuh itu juga amanat. I'tamanaka alaiha, yang memberikan amanat Allah kepadamu alaiha, atas amanat. Itu amanat Allah. Oleh karena itu fa'alaika bikaffiha, maka hendaklah kamu bikaffiha, menahan atau mencegah jawarih, dicegah an maksiatihi, dari maksiat kepada Allah, wastimaliha bi ta'atihi, dan menggunakan jawarih untuk menaati Allah. Oleh karena itu rakyatmu yang 7 itu kamu mencegah agar supaya tak berbuat maksiat kepada Allah. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innama khalaqaha laka, hanya saja Allah menciptakan jawarih laka, untukmu, lituti'ahu biha, agar kamu taat kepada Allah, biha, dengan jawarih. Allah Ta'ala menciptakan mata agar kamu menggunakan mata itu untuk taat kepada Allah. Wahiyah min ajalli ni'amillahi, adapun jawari adalah paling agungnya nikmat-nikmat Allah kepadamu. Oleh karena itu harus disyukuri itu mata, telinga, kaki dan seterusnya. Wa syukruha, adapun mensyukuri jawari, bagaimana cara mensyukuri? Antuti'ahu, ialah kamu taat kepada Allah subhanahu biha, dengan jawarih itu. Cara mensyukurinya adalah digunakan taat kepada Allah. Wa alla ta'siyahu bi syai'in minha, dan kamu tak durhaka kepada Allah dengan sesuatu minha, dari jawarih, tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Fa in taraktah dzalika, jikalau kamu meninggalkan akan hal itu, walam taf'alhu, dan kamu tak melakukan kepada dzalik, faqad badzalta nikmatallahi kufran, maka sungguh kamu telah mengganti nikmat Allah diganti dengan kekufuran. Tidak mensyukuri berarti mengkufuri. Walaula annallaha sakhkhara hadhil jawarih, seandainya tidak, sesungguhnya Allah itu menundukkan anggota-anggota tubuh ini laka kepadamu, wajabaraha, dan menundukkan hadhil jawarih ala ta'atika, untuk taat kepadamu, lakuntah, niscaya ada kamu, la tastati'u, tak mampu kamu,
anta'siyallaha maksiat kamu kepada Allah bisain dengan sesuatu minha dari jawarih itu. Anggota tubuh yang kita miliki ini ditundukkan oleh Allah kepadamu. Kita mau apa saja menggunakan jawarih ini mau. Andai kata tidak ditundukkan oleh Allah, ya tentu tidak tunduk kepada kita. Wa kullu jarihatin minha, adapun tiap-tiap jarihah minha dari jawarih, jarihah itu mufradnya, jarihah itu jamaknya. Tiap-tiap anggota tubuh dari beberapa anggota tubuh, takuduh ialah berkata apa kullu jarihah laka kepadamu. Pakai bahasa apa itu? Bilisani hadiha, dengan lisan halnya kullu jarihah. Iza aradta an ta'mala bihal maksiyatah, manakala kamu berkehendak untuk berbuat biha dengan kulli jarihah, berbuat akan maksiat. Ketika kamu hendak menggunakan anggota tubuh untuk berbuat maksiat, maka anggota tubuh itu mengatakan kepadamu, ya Abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Itu katanya mata, tangan dan seterusnya. Wala tukrihni ala fi'li ma, dan jangan engkau memaksa aku atas melakukan sesuatu haramallahu alayya, yang mengharamkan siapa Allah atas aku. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Fa in asaita biha, jikalau engkau durhaka kepada Allah biha dengan jariha, tarji'u ilallahi, ini kurang ini, ia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, nyabis watakudu, dan ia berkata kepada Allah, qad nahaitu ya Rabbi, aku telah melarang wahai Tuhanku. Tapi walam yasma, dia tidak mendengar. Katanya tangan, saya sudah melarang tapi dia tak mau. Wa ana bari'atun mimma sana'a, dan aku sendiri adalah terlepas dari apa yang ia perbuat. Wa sawfa taqifu baina yadayillahi ta'ala, dan kamu akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah. Fatantiku jawarihuka, maka ngomong, berbicara anggota tubuhmu, syahidatan laka, menjadi saksi yang menguntungkan laka kepadamu, bima amil tabiha, dengan sesuatu yang kamu berbuat biha dengan jawarih, min khairin, berupa kebaikan, wa alaika, asalnya wa syahidatan alaika. Jadi saksi itu ada syahid alaka, ada syahid alaika. Syahid laka artinya menyaksikan, saksi yang menguntungkan. Syahid alaika, saksi yang memberatkan. Artinya kalau kamu berbuat baik, anggota tubuh itu menjadi syahid laka, saksi yang menguntungkan. Kalau kamu berbuat jahat, maka anggota tubuh menjadi syahid yang alaika, yang memberatkan. Wa alaikah, dan bersaksi yang memberatkan kepadamu, bima amil tabiha, dengan sebab sesuatu yang kamu berbuat biha dengan jawarih, min syarrin, berupa keburukan. Kapan itu anggota tubuh itu akan bersaksi? Fi yaumin, pada suatu hari, la maruddalahu, yang tiada penolakan, lahu bagi yaumin, minallahi, dari Allah.
yakni hari kiamat. Malakum tidak ada ialah bagimu min marja'in adapun tempat berlindung yauma idzin pada hari itu, hari kiamat. Wa malakum dan tidak ada ialah bagimu min nakirin adapun mengingkari dosa. Kamu tidak mungkin mengingkari wa malakum min nakir. Kapan itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tak berguna apa harta dan tak berguna pula apa anak. Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih itu wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang dimaksud rakyat khosoh adalah anggota tubuh yang 7. Wa ani bi ra'iyatika al-amati, dan saya bermaksud dengan rakyatmu yang umum. Saya bermaksud man kepada orang-orang ja'alallahu yang menjadikan siapa Allah laka bagimu alaihi atas man, menjadikan wilayatan akan wilayah kekuasaan. Yang saya maksud dengan ra'iyah amma, rakyatmu yang umum, adalah setiap orang yang ada di bawah kekuasaanmu. Seperti siapa? Min waladin, berupa anak, wa zaujatin, istri, wa mamlukin, dan budak yang dimiliki. Itu ada di bawah wilayahmu. Itu rakyatmu yang umum. Fa kullu haulaika wa kullu haulai, maka adapun semua itu min ra'iyatika adalah termasuk rakyatmu. Wal wajibu alaika irsaduhum, adapun yang wajib kepadamu adalah menunjukkan mereka, anak, istri, dan seterusnya. Ditunjukkan kemana? Ilal qiyami bima faradallahu alaihim, agar melaksanakan apa yang memfardukan siapa Allah alaihim atas mereka. Min ta'atihi, berupa taat kepada Allah. Wa ma harrama alaihim, dan sesuatu yang mengharamkan Allah kepada mereka, min maksiyatihi, berupa maksiat kepada Allah. Kamu sebagai yang punya wilayah wajib menunjukkan rakyatmu itu agar supaya melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Anaknya, istrinya harus diarahkan ke sana. Wahdar antusamiyahum, dan janganlah dan takutlah kamu bertoleransi kepada mereka. Fi tarki wajibin, di dalam meninggalkan kewajiban. Awil tikabi muharramin, atau melakukan yang diharamkan. Jangan toleransi, itu bukan tempatnya toleransi. Bapaknya sangat toleransi kepada anaknya, meskipun tak sholat dibiarkan. Wad'uhum, dan ajaklah mereka. Diajak kemana? Ilama, kepada sesuatu. Fihi, yang ialah di dalam najatuhum, adapun keselamatan mereka. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Fid daril akhirati, di kampung akhirat. Ajak mereka kepada hal-hal yang menyelamatkan dan membahagiakan mereka di akhirat.
Wa ahsin adabahum, dan perbaikilah olehmu adabahum akan tata krama mereka. Atau pandai-pandailah kamu mendidik mereka. Wa ahsin adabahum. Wala tawris fi qulubihim hubbad dunya. Jangan kamu menanam di dalam hati mereka, menanam cinta dunia, wa syahwataha, dan nafsu kepada dunia. Jangan sampai menanamkan hubbud dunia di dalam hati keluargamu. Apakah termasuk mengajari anak nabung itu? Anaknya diajari nabung uang, apa itu termasuk menanamkan benih-benih hubbud dunia di dalam hatinya anak. Fatakunah, maka ada kamu bidzalika, dengan sebab itu, musian ilaihim, adalah berbuat buruk kepada mereka. Kalau kamu sampai menanamkan benih-benih cinta dunia di dalam hati keluargamu, berarti kamu berbuat jahat kepada mereka. Waqad waradah, dan sungguh-sungguh datang keterangan, annal insana wa waladahu, sesungguh anna ahlal insani wa waladahu, bahwa sesungguhnya keluarganya insan, wa waladahu, dan anaknya insan, yata'allaquna bihi, adalah bergantung, bihi, dengan insan, baina yadayillahi, di hadapan Allah. Ada keterangan bahwa setiap manusia, anaknya dan keluarganya itu bergantung kepada dia, manusia itu, di hadapan Allah. Akintung apa? Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu lam yu'arrifna ma awjabta alaina, sesungguhnya dia, insan, tidak memberitahukan kepada kita, kepada kami, tidak memberitahukan kepada kami, ma awjabta alaina, sesuatu yang engkau wajibkan atas kami, min hakika, berupa hakmu. Dia itu tidak memberitahu, tidak mengajarkan kami tentang apa yang engkau wajibkan pada kami. Oleh karena itu, faktas solana minhu, maka hendaklah engkau, wahai Allah, mengkisos. Mengkisos itu memberi hukuman yang sama. Mengkisos lana, untuk kita, minhu, terhadap insan. Iktaso minhu, muta'addinya pakai min. Wa alaikah bimu'amalatihim bil adli wal fadli, dan hendaklah kamu menggauli mereka, yakni rakyatmu yang umum, dengan cara adil dan yang utama. Memperlakukan keluarga secara adil. Adil itu apa maksudnya? Amal adlu, adapun adil, fa antu fiyahum huquqahum, maka ialah kamu menyempurnakan, memenuhi kepada mereka, kepada hak-hak mereka, allati, huquq, aujabaha, yang mewajibkan kepada allati, Allahu, siapa Allah, lahum, untuk mereka, rakyat amah, alaika, atas kamu. Yang dimaksud memperlakukan keluarga dengan secara adil adalah kamu memenuhi hak-hak mereka, minan nafaqati, seperti nafkah, wal kiswati, dan pakaian, wal muasyarati bil ma'rufi, dan muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang ma'ruf. Wa minal adli al-wajibih, dan adalah termasuk adil yang wajib.
antar doa ba'dahum an dzulmi ba'din, kamu mencegah sebagian mereka dari menzalimi sebagian. Itu. Harus mencegah jangan sampai kakaknya atau adiknya berbuat zalim kepada saudaranya. Wa taktassa min zalimihi limazlumihim min zalimihim, dan engkau melakukan kisos, membuat balasan yang sama di mazlumihim untuk mazlumnya mereka, orang yang dizalimi, kisos min zalimihim terhadap yang zalim dari mereka. Wa qad waradah, dan sungguh-sungguh datang keterangan, annal abdah, bahwa sesungguhnya hamba Allah, yuktabu jabbaron, dicatat sebagai orang yang sewenang-wenang, diktator, ya. Bahwa hamba itu dicatat sebagai seorang diktator, padahal wa ma yamliku illa ahla baitihi, padahal dia hanya menguasai keluarganya, padahal ia tak berkuasa kecuali kepada keluarga rumah tangganya. Kok bisa dicatat sebagai diktator? Maksudnya apa itu? Yakni maksudnya fayajuru alaihim, dia berbuat zalim, tak adil alaihim, atas keluarga. Wa alaika alla tastaqsiya alaihim, dan hendaklah kamu alla tastaqsiya alaihim, tidak meneliti mendalam atas mereka, jangan terlalu teliti pada mereka, fi talabil huquqi, di dalam menuntut hak-hak, allati huquq aujabaha, yang mewajibkan akan lati Allahu, siapa Allah, laka, bagimu, alaihim, atas mereka. Memang kamu punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatmu, tapi kamu jangan terlalu teliti untuk memenuhi hak-hakmu, terlalu pandai menuntut hak-haknya, itu tak baik. Itu sedikit-sedikit salah anaknya. Wa antar fuqubihim, dan hendaklah kamu ramah pada mereka. Utu khaliqahum, dan kamu menggauli mereka, bil akhlaqil karimati, dengan akhlak yang mulia. Utubasitahum, dan kamu berkelakar akan kepada mereka, fi ba'dil awqati, sewaktu-waktu, jangan terus-terusan serius, sewaktu-waktu ya akan tapi akan min ghairi ismin, tanpa dosa, bukan gurau yang mengandung dosa. Sejauh mana orang itu boleh akan kepada keluarganya, biqadri ma tazulu al-wahsatu, dengan sekedar bisa hilang apa rasa risau, wat tamfiruh, dan kesepian, kebencian. Tapi watabqa al-haibatu wat tauqiru, akan tetapi tetap apa wibawa dan penghormatan. Bisa saja berkelakar dengan anak-anaknya sekedar untuk menghilangkan rasa gelisah, rasa risau, namun tetap menjaga wibawa dan kehormatan. Wa alaika bil afi an musiihim, dan hendaklah kamu memberi maaf kepada musiknya mereka, yakni musik di antara mereka, orang yang bersalah dari mereka. Wasafhi an janihim, dan memberi maaf juga terhadap jani, orang yang berbuat dosa dari mereka. Jani kalau bahasa sekarang narapidana, pelaku pidana, ya pelaku dosa, jani, ada jinayat kan. Waj'alhum batinan fi hillin, dan jadikanlah mereka secara batin, fi hillin, berada dalam kehalalan, halal,
mimma ikhtarasuhu mimmalika, dari sesuatu ikhtarasu yang mencuri mereka hu kepada amma, min malika, dari hartamu. Ada kemungkinan salah seorang dari anakmu nakal, kadang-kadang mencuri uang milikmu. Hendaklah dia secara batin dihalalkan ya. Secara batin, meskipun secara zahir tetap dimarahi, tapi denda-denda itu dimaafkan. Fa innaka saufa tajidu dzalika, sesungguhnya kamu akan mendapatkan akan hal itu fi kifati hasanatika, di dalam timbangan kebaikan-kebaikanmu. Karena itu akan dicatat sebagai amal baikmu nanti itu. Artinya menghalalkan secara batin apa yang diambil oleh keluarganya. Fala yang bagi, maka tak layak an yakuna, ada hadzuka, apa bagianmu, minhum, dari mereka, as-sawab, adalah pahala, wa hadzuhum minka al-iqaba, dan bagianmu dan bagian mereka daripadamu adalah siksa. Kamu mendapatkan pahala dengan apa yang diambil oleh keluargamu. Jangan sampai di satu sisi anakmu dapat siksa dengan kelakuan itu. Oleh karena itu hendaknya secara batin engkau menghalalkan apa yang mereka ambil. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasulullah yang ditanya, kam naufiru lirraqiqi fi kulli yaumin, berapa banyak kita mengampuni kepada budak milik kita pada setiap hari. Budak barangkali budaknya sering mandil. Kalau kita harus memberikan maaf, berapa harus kita memberi maaf? Faqalah, maka bersabda siapa Nabi, sab'ina zallatan, 70 kali kesalahan. Wa hadhil musamahatu, adapun toleransi ini, kemurahan ini, innama hiya fi hukukika, fi hukukika, sesungguhnya ya hanya menyangkut hak-hakmu. Toleransi itu berlaku menyangkut hak-hakmu ya. Hak-hakmu tidak dipenuhi oleh istrimu, anakmu, toleransi itu bagus itu. Wa amma fi huquqillahi, adapun menyangkut hak-hak Allah, fala wajhalaha, maka tidak ada jalan dah bagimu sama, tidak ada toleransi. Anaknya tak sholat, anaknya tak puasa, ditoleransi, tidak boleh itu. Tapi kalau hanya uangmu diambil oleh anakmu, itu perlu musamahah. Wa khussa an nisaa min ahli baitika bimazidi hifdzin, dan khususkanlah kepada kaum perempuan min ahli baitika, dari kalangan keluarga rumah tanggamu, diberi kekhususan apa yang perempuan, bimazidi hifdzin, dengan lebih dijaga, wa tafakkudin, dan diawasi. Seluruhnya dijaga dan diawasi, tapi untuk yang perempuan lebih diawasi dan dijaga. Kenapa? Sebab fa innahunna naqisatu aklin, karena nisa perempuan itu adalah kurang akalnya dibandingkan laki-laki. Wa dinin, dan kurang agamanya. Naqisatu aklin, nah, perempuan dibandingkan laki-laki akalnya kalah. Ini min haitsul majmu', kalau dilihat secara keseluruhan, secara totalitas. Kalau dilihat satu persatu belum tentu. Karena kadang-kadang ada pasangan suami istri, istrinya lebih cerdas dari suaminya. Ada pasangan suami istri, istrinya jadi perdana menteri, istrinya jadi presiden. Itu kalau lihat dari satu persatu. Tapi min haitsul majmu', secara keseluruhan ya memang perempuan itu kalah ya. Di samping akalnya kalah juga agamanya. Kenapa dikatakan agamanya kalah?
Karena perempuan itu setiap bulan menstruasi. Kalau haidnya setengah bulan berarti setengah bulan tak sholat, ya kan? Tak sholat setengah bulan tak bujang gitu. Tapi sesungguhnya yang kurang itu adalah secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif belum tentu. Karena boleh jadi ketika perempuan sedang haid itu sangat merindukan sholat. Rindunya terhadap sholat itu sudah ibadah luar biasa. Lebih baik rindu sholat ketika haid daripada rindu haid ketika sedang suci. Ada sebagian orang, ya kapan ya saya haid? Maaf aja marolo ini. Wa'allimhunna ahkamal haidi, dan ajarilah mereka nisa hukum-hukum haid, wa faraidul ghusli fardu-fardunya mandi, wal wudu'i fardu-fardunya wudu, was salati was siyami, salat dan puasa. Ajari juga mereka. Wa huququl azwaji, dan ajari mereka juga hak-hak suami. Wa ma yajri majra dzalika, dan sesuatu yang memiliki status yang sama dengan itu. Wa qad tastasi'u wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.